Telaga Mimpi, episode 10 4 tahun di New York. Bayang-bayang masa lalu dipersembahkan oleh channel Sanggamara 99. Selamat datang kembali di serial fantasi romantis Telaga Mimpi. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan klik subscribe agar tidak ketinggalan episode terbaru dari channel ini. Aku terbangun di sebuah taman kampusku di tengah kota New York. 4 tahun sudah berlalu sejak aku meninggalkan Indonesia. Kini aku kuliah di jurusan bisnis, mendapatkan beasiswa, dan bahkan melanjutkan program BA di kampus yang sama. Waktu berlalu cepat, dan aku berusaha membangun hidup baru. Sejak pertama kali datang, banyak hal yang terasa aneh. Aku jarang merasa lapar, jarang merasa haus, tapi aku sering tertidur tanpa alasan. Bukan karena lelah, melainkan karena ada satu alasan. Setiap kali aku tertidur, aku bisa singgah di telaga mimpi. Billy! Suara seorang perempuan memanggilku. Aku menoleh. Seorang gadis bule berjalan mendekat. Dia adalah Catherine, atau Kathy, artis muda Hollywood, yang kini juga kuliah di kampus ini. Ia cantik, percaya diri, dan dulu adalah idolaku. Kamu tidur di taman lagi? Tanyanya sambil tersenyum. Aku tersenyum kecil. Hanya sebentar, aku ada kelas setengah jam lagi. Ia menggodaku untuk makan siang bersamanya. Tapi aku menolak dengan sopan. Sejak di New York, aku belajar menahan diri. Aku ingin serius. Ada seseorang yang selalu menungguku di rumah. Aku pulang ke apartemen setelah kelas berakhir. Begitu membuka pintu, aroma masakan Indonesia menyambutku. Dr. Sari muncul dari dapur dengan senyum manisnya. Hani, sudah makan? Tanyanya penuh perhatian. Aku menggeleng. Aku ingin makan masakanmu. Ia mencubit lenganku gemas. Gombal! Kami duduk bersama di meja makan. Nasi hangat, sup ayam, dan sayur sederhana tersaji di depan kami. Sari menatapku dengan penuh kasih saat aku menyantapnya. Sari tidak lagi bekerja sebagai dokter sejak pindah ke Amerika. Ia memilih mengurus rumah dan mendukungku. Dari seorang spesialis yang dihormati, kini ia rela menjadi pendamping sederhana. Namun ia tidak pernah menyesal. Justru ia selalu memberi semangat. Jangan genit di kampus ya, ucapnya tiba-tiba. Separuh bercanda, tapi ada nada cemas. Aku tertawa kecil, meraih dagunya, dan berkata, mana mungkin aku meninggalkanmu? Kamu jauh lebih berharga daripada siapapun. Kami saling tertawa, dan kehangatan sederhana itu membuatku yakin aku tidak boleh mengkhianatinya. Namun malamnya, seperti biasa, aku tertidur di sofa, dan sekali lagi aku terdampar di telaga mimpi. Cahaya bulan memantul di permukaan air, dan Jessica sudah menungguku di tepi telaga. Ia menatapku lembut lalu berbisik. Sudah 4 tahun kau di negeri orang. Aku mengangguk. Aku mulai terbiasa hidup sebagai Billy, bukan lagi Santo. Aku mulai melupakan masa laluku. Jessica tersenyum samar. Itu bagus. Ingatlah hal-hal indah, dan lepaskan kenangan burukmu. Ia mendekat, menggenggam tanganku, dan memelukku erat. Tidak ada kata-kata lain. Hanya pelukan hangat yang menenangkan. Di dunia nyata aku punya Sari. Namun di telaga mimpi, Jessica selalu menjadi bayangan misterius yang tidak pernah bisa kulepaskan. Keesokan paginya, kejutan menantiku. Begitu keluar kamar, aku mendapati 5 suster yang dulu mengenalku di rumah sakit, kini duduk di meja makan apartemenku. Mereka datang ke Amerika untuk karya wisata bersama rombongan medis. Aku terkesiap. Tidak menyangka akan bertemu mereka lagi. Sari menyambut mereka dengan ramah. Mereka tertawa, bercanda, dan mengenang masa lalu. Namun aku bisa merasakan tatapan-tatapan mereka yang seolah mengingat siapa aku sebenarnya. Ketika mereka mengajak Sari berjalan-jalan keliling kota, aku hanya bisa tersenyum. Sari tampak bahagia, meski aku tahu di hatinya terselip rasa cemas. Malam itu ia memelukku dari belakang dan berbisik lirih. Kamu membuatku merasa tidak aman. Jangan biarkan aku kehilanganmu. Aku meraih tangannya, menatap matanya, dan berjanji, tidak akan pernah. Kamu satu-satunya pilihanku. Larut malam,
Aku kembali tertidur. Di telaga mimpi, aku melihat Jessica menata bunga di tepi air. Aku mendekat, dan ia menoleh dengan senyum samar. Jadi, mau kau bawa kemana hidup barumu ini? Billy, aku diam. Pertanyaan itu sudah sering ia ulangi. Tapi kali ini, terasa lebih berat. Aku hanya ingin hidup normal, Jess. Aku tidak lagi punya ambisi besar. Aku hanya ingin damai. Jessica menatapku lama, seolah mencari kebenaran di mataku. Lalu ia menghela napas, membiarkan pertanyaan itu menggantung. Aku kembali terbangun di apartemenku. Lampu kota New York berkelip di jendela. Sari masih belum pulang dari perjalanannya bersama para suster. Aku menatap kosong, bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa hidup tenang dengan semua rahasia yang masih membayangiku. Ya, ikuti terus hanya di channel Sanggamara 99. Jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan klik subscribe karena dukunganmu membuat serial Telaga Mimpi terus berlanjut.